Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 9, kelompok membahas pertemuan ke-16, yaitu mengenai pengangkutan laut dan udara. Oke, untuk yang pertama yaitu pengertian dari laut dan pelayaran. Nah, menurut kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kapal Indonesia itu merupakan kapal laut yang telah memenuhi syarat menjadi kapal Indonesia sehingga menjadi kapal berkebangsaan Indonesia. Nah, syarat-syarat untuk menjadi kapal Indonesia ini yang berkenaan dengan surat-surat laut dan pas kapal. Nah, kapal Indonesia ini standarnya minimal 20 meter kubik, meter kubik. Isi kotornya bisa sesuai register kapal atas kapal yang demikian dikaitkan dengan hipotek. Nah, di sini juga kita akan membahas mengenai pengusaha perkapalan. Nah, pengusaha kapal itu sering disebut sebagai raider. Nah, mereka ini pihak-pihak yang memenuhi kapal laut dan menjalankan sendiri atau menyuruh orang lain untuk menjalankan kapal. Nah, mereka ini mempunyai tanggung jawab hukum dari pengusaha kapal yang misalnya tanggung jawab secara langsung, tanggung jawab sebagai pengganti, itu adalah merupakan pengusaha perkapalan. Jadi mereka sudah mempunyai landasan hukumnya masing-masing. Nah, yang ketiga ini adalah nahkoda kapal, anak buah kapal dan penumpang. Nah, tentang nahkoda kapal ini merupakan pemimpin kapal atau orang yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam perkapalan, terutama pengangkutan laut ini. Di samping nahkoda, ada juga yang disebut anak buah kapal. Nah, anak buah kapal ini diangkat dan diberhentikan oleh pengusaha kapal sendiri, tidak bukan dari pemimpin, tapi pemimpin bisa merekomendasikannya untuk memberhentikan anak buah kapalnya ini. Dan penumpang. Nah, untuk penumpang ini itu yang termasuk dalam penumpang seperti halnya jika kita ingin berpergian terdapat penumpang. Penumpangnya itu ya yang termuat dalam pengangkutan laut dan pengangkutan laut tersebut. Tentang anak buah kapal ini ternyata disebut juga sebagai kru syanum. Nah, kru syanum itu ya intinya para pekerja selain nahkoda ya. Lalu yang keempat mengenai charter kapal. Nah, charter kapal ini dibagi dua, yaitu charter waktu dan charter perjalanan. Nah, kalau untuk charter waktu, mereka juga ada sub-subnya masing-masing atau strukturalnya masing-masing, yaitu charter tanpa awak, yaitu charter dengan awak kapal. Nah, yang terakhir yaitu pengangkutan barang dengan kapal. Kewajiban-kewajiban yang paling terpenting yaitu pertama mengangkut barang sampai ke tempat tujuan. Yang kedua, laik laut. Nah, maksudnya ini pihak pengangkut wajib menjamin bahwa kapal tersebut cukup kuat serta dapat bertahan berlayar di laut. Nah, yang ketiga itu kewaspadaan, yang artinya pihak pengangkut wajib membawa barang dengan cara yang waspada dan penuh kehati-hatian. Nah, yang terakhir ini rute yang wajar. Nah, maksudnya itu barang yang diangkut ke tempat tujuan dan tidak menyimpan ke tempat lain. Itu merupakan tentang pengangkutan kapal. Nah, sekarang itu pengangkutan orang dengan kapalnya. Itu dalam pengangkutan tersebut pengusaha kapal atau orang-orang kapal, orang-orang penumpang untuk dibawa sampai ke tempat tujuan. Nah, ada juga hal-hal lain seperti tubrukan kapal. Tubrukan kapal itu yaitu kapal yang bertubrukan dua atau satu sama lain, yang tipikalnya yaitu tubrukan kapal karena force major dan tubrukan kapal karena kesalahan pihak. Nah, yang ke-8 ini, poin ke-8 mengenai konosemen. Konosemen ini dalam kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yang dimaksud dengan konosemen yaitu surat-surat yang bertanggal di dalam yang terdapat pengangkut yang menerangkan bahwa dia telah menerima barang-barang tersebut untuk diangkutnya ke suatu tempat tujuan tertentu dan menyerahkan kepada seorang tertentu dengan syarat-syarat seperti halnya konosemen mempunyai surat berharga, pengangkutan barang, bahwa pengangkut telah menerima barang, kesanggupan pengangkut untuk mengangkut barang tersebut, kesanggupan pengangkut untuk menyerahkan barang kepada pihak tertentu, barang diserahkan dengan syarat-syarat penyerahan yang telah ditentukan. Itu merupakan syarat-syaratnya. Kalau fungsinya yaitu sebagai tanda terima barang, sebagai
perjanjian pengangkutan sebagai suatu surat berharga. Nah, dalam KUH dagang ada 3 jenis konsumen, yaitu konsumen pembawa, konsumen atas nama, dan konsumen atas tunjuk atau pengganti. Jadi itulah mengenai uraian materi yang 1.1 mengidentifikasi konsep pengertian pengangkutan laut dan pelayaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Yunita. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengangkutan darat. Terdapat beberapa metode tentang pengangkutan darat. Yang pertama, pengangkutan darat lewat jalan darat. Pengangkutan darat lewat jalan darat adalah pengangkutan yang memakai alat angkut yang digunakan kendaraan lewat jalan darat berupa truk dan mobil. Ketentuan yang mengatur tentang pengangkutan darat lewat jalan darat adalah perundang-undangan yang berkenaan dengan perhubungan darat dan asas kebebasan kontrak, yakni dengan membuat kontrak pengangkutan darat lewat jalan darat tersebut. Yang kedua, pengangkutan sungai dan perairan. Pengangkutan sungai dan perairan adalah pengangkutan dengan memakai alat angkut berjalan di sungai-sungai dan perairan. Alat angkut yang digunakan adalah kapal-kapal kecil atau perahu. Ketentuan yang mengatur tentang pengangkutan sungai dan perairan adalah KUH dagang dan perundang-undangan tentang perhubungan darat, serta dengan asas kebebasan kontrak, yakni dengan membuat kontrak pengangkutan sungai dan perairan darat tersebut. Yang ketiga, pengangkutan kereta api. Pengangkutan kereta api adalah pengangkutan barang dan orang yang menggunakan alat angkut berupa kereta api. Ketentuan yang mengatur tentang pengangkutan kereta api adalah perundang-undangan tentang perkeretaapian dan perundang-undangan tentang perhubungan darat, serta dengan asas kebebasan kontrak, yakni dengan membuat kontrak pengangkutan perkeretaapian darat tersebut. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata yang salah dalam penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lusinehe. Di sini saya akan menjelaskan 2 jenis pengangkutan. 1. Pengangkutan udara adalah pengangkutan orang atau penumpang dengan memakai alat angkut berupa pesawat terbang dan helikopter. Adapun ketentuan yang mengatur pengangkutan udara ini adalah perundang-undangan di bidang perhubungan udara dan asas kebebasan berkontrak, yakni dengan membuat kontrak pengangkutan udara tersebut. Kemudian yang kedua, pengangkutan multimoda. Pengangkutan multimoda adalah salah satu model pengangkutan dengan memakai berbagai jenis alat angkut sekaligus. Contohnya, pengirim dari daerah Jawa Tengah mengirim barang ke pertengahan Kalimantan. Kemudian di dalam pengangkutan multimoda ini ada beberapa jenis alat angkut. Misalnya, 1. Kereta api menuju pelabuhan di Jawa. Kemudian yang kedua, kapal laut dari pelabuhan Jawa ke pelabuhan Kalimantan. Kemudian yang ketiga, truk dari pelabuhan laut ke pelabuhan sungai. Dan yang terakhir, perahu bermotor dari pelabuhan sungai ke tempat tujuan di hulu sungai. Kemudian adapun ketentuan yang mengatur tentang pengangkutan multimoda ini adalah kombinasi dari perundang-undangan di bidang perhubungan darat, laut, udara, kereta api, dan KUH